Pas, tapi saya mau nanya ini, sebenarnya apa yang terjadi? Karena pada hari itu, Senin malam itu saya masih sama Caimin. Dan nggak ada gestur-gestur sama sekali. Terus tiba-tiba yang saya dengar, malamnya langsung jumpa sama Pak Surya. Kalau saya boleh sharing beberapa setting ya, beberapa angle. Satu, terhadap calon pasangan sebetulnya kita sudah mengeksplor bagian dari 4P itu kan, sejak awal, dan Caimin salah satu yang dalam penjajakan juga. Itu satu. Yang kedua, di dalam tim 8 sendiri sudah sampai pada tahap di mana masing-masing pihak melihat memang ada gap antara yang digendaki oleh satu pihak dengan pihak lain. Misalnya yang paling nyata itu dalam urusan bakal cawapres, Pak Anies menjalankan mandat, sudah menunjuk, sudah memilih atau mengusulkan Mas AHY lah, dan itu sudah diketahui oleh semua orang. Apalagi sekarang sudah muncul di media. Oh, itu yang yang tulis surat. Itu bagian dari proses lah. Tapi sebetulnya komunikasi sudah lebih lama dari itu, sejak bulan Juni gitu, sejak sebelum naik haji. Kemudian sudah sampai pada tahap di mana semua pihak merasa ya sudah, kalau memang ini nggak bisa dipaksakan, dan Pak Anies tidak bisa memaksakan juga karena dia adalah orang yang diundang oleh partai, diberi mandat memilih orang, sudah dikerjakan. Nah, pilihan itu ternyata belum disepakati secara penuh oleh para pihak. Jadi ya sudah, kalau demikian masing-masing boleh punya hak dong melihat opsi-opsi. Bahkan sehari sebelum itu saya bertemu dengan seluruh pihak yang ingin menyampaikan pesan itu. Kita sekarang barangkali sudah bisa mengatakan masing-masing punya kepentingan subjektif yang pada tahap ini belum bisa direkonsiliasikan. Jadi karena itu boleh masing-masing pihak memikirkan opsi lain gitu. Nah, barangkali ini dugaan saya, Pak Surya punya jam terbang segala macam sehingga ketemulah satu tikungan tajam tadi, dan kami sendiri semua tidak tahu bahwa ternyata ada proses itu. Mendengarlah semua terus bicara dengan banyak pihak. Kenapa keputusan itu diambil sebelum sharing dulu dengan Demokrat? Sekali lagi itu keputusan Pak Surya Paloh ya. Yang dimaksudkan pada kesempatan pertama di-share dengan teman-teman. Ini maksudnya di-share ke tim 8? Ke semua partai-partai lah. Ya tentu apa itu nggak sepihak? Ya bisa saja dikatakan begitu, tapi kan itu proses bisa terjadi bottom up, bisa terjadi top down, nanti negosiasi. Kalau memang tidak diterima mau bagaimana gitu. Misalnya kalau ternyata keputusannya Pak Surya Paloh bersama PKB itu tidak diterima yang lain, kan juga tidak bisa dipaksakan gitu. Dan kembali nanti apakah Aniesnya bersedia nggak dipasangkan gitu. Jadi dinamika itu masih terbuka gitu. Nah sayangnya komunikasi dengan teman-teman Demokrat ada hambatan teknis nih, nggak tahu di mana, tapi tidak segera bertemu dan keburu muncul spekulasi-spekulasi, dan ya saya sih menghargai lah sikap teman-teman, dan itu kemarahan kader itu kan bagian dari kecintaan kadernya kepada para. Anies sebenarnya sudah ketemu dengan PKS ya? Sudah. Itu langsung ketemu sama siapa, Mas Anies? Pak Surya berinisiatif menemui Pak Habib Salim. Pak Surya? Pak Surya. Pak Surya Paloh? Ya. Oh, langsung ketemu? Menemui dan menyampaikan itu. Kemudian Pak Aniesnya juga ditemani Pak Anies. Kemudian malam harinya Pak Anies ketemu dengan DPP, dengan pengurus terasnya PKS. Berarti itu terjadi pertemuan hari Rabu ya? Saya kira Rabu ya. Ya, Rabu. Oke. Dan proses itu ingin ditemu juga dengan pihak Demokrat sebetulnya. Tapi belum ada jawaban? Ya, belum. Bahkan sampai saat ini belum ada jawaban dari Demokrat? Saya tidak tahu sekarang, tapi sudah disampaikan sejak awal lah, kira-kira gitu. Dan kelihatannya memang Demokrat agak kurang menjiwai esensi daripada koalisi perubahan. Harusnya koalisi perubahan artinya bisa berubah kapan saja. Mas, saya mau kenapa, kan kita tahu bahwa Demokrat menjadi agak emosional apapun lah, atau personal segala macam gitu. Nah, terus langsung menuduh Mas Anies sebagai pengkhianat. Nah, itu gimana? Tentu saya nggak bisa mewakili Demokrat karena yang memberikan stempel kan mereka ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa yang diatur oleh Piagam sudah dilaksanakan oleh Mas Anies. Piagam mengatakan sudah diberikan pada
kandidat untuk menjadi cawapres. Tapi ditafsirkan begini, betul saya boleh mengusulkan, tapi ujungnya kan yang taken pimpinan partai gitu. Yeah. Nah itu sudah dikerjakan gitu. Kemudian janjinya Pak Anies untuk mengajak Pak AHY sudah ditunaikan, bahkan dengan cara memberikan memo. Ya, Sebutnya personal notes tadi kan, Ya, itu surat pribadi lah, yang beredar itu pribadi sekali. Ya. Pak AHY juga sudah membalas, dan kami sebenarnya bersepakat untuk menyimpan itu sebagai Kenang-kenangan. dokumen pribadi lah, Ya. dokumen pribadi untuk satu ketika di dokumentasikan. Tapi sebenarnya saya masih penasaran ya, pada saat Pak Surya Paloh bertemu Mas Anies, ya, Mas Anies nggak bertanya mengapa kok tiba-tiba Muhaimin atau Tanya lah, PKB? tanya mengapa, kemudian mengapa. bukankah Kira-kira jawaban? bukankah ada soal ini dijawab, dan tapi Pak Anies tidak hendak memperpanjang diskusi itu karena merasa itu domainnya Bukan Pak partai Surya lah politik. gitu. Ya, Pak. ya, ya, Jadi betul, betul. jadi beliau sekedar ingin menanyakan beberapa hal mendasar lah, yang kira-kira kalau ini diteruskan, kira-kira secara segala aspek itu aman apa enggak gitu. Dan penjelasan Pak Surya mengatakan semuanya bisa dikelola lah gitu. Menurut hitung-hitungan politik, membawa PKB dan Caimin dalam hal ini menguntungkan bagi Mas Anies dan Nah koalisi. ini sebetulnya kan ya saya bukan politisi ya, saya betul-betul sebagai orang yang tiba-tiba berada di tengah ini gitu. Jadi pasti teman-teman politisi lebih punya kalkulasi yang lebih baik. Tapi memang selama ini survei maupun kajian-kajian internal maupun diskusi itu kita selalu mengatakan daerah Jawa Timur itu